Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Interaksi Manusia Komputer IT 0601, Program Studi Teknologi Informasi, Telkom University Kampus Surabaya, ingin menyampaikan video laporan terkait desain antarmuka dari step 1 hingga step 9. Berikut penjelasannya. Halo, saya Michael. Pada step 1 ini, kita memulai dengan pendekatan user persona untuk memahami pengguna. Data dikumpulkan lewat kuesioner Google Form yang disebarkan ke wisatawan, mahasiswa, dan kerabat. Di sini kita menanyakan preferensi wisata, kebiasaan mencari informasi, serta hambatan yang mereka hadapi. Setelah dianalisis, kami buat 3 persona, yaitu ada mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun yang suka petualangan budaya, serta ibu rumah tangga usia 36 sampai 45 tahun yang praktis dan juga pilih destinasi yang mudah diakses. Dan juga ada pelajar di bawah umur 18 tahun yang eksploratif. Persona ini mengungkapkan kebutuhan seperti informasi wisata terpercaya, akses tour guide lokal, dan juga solusi transportasi. Lalu pada step 2, kami mendefinisikan tujuan mau kemana, di mana kita menyediakan informasi wisata Bali yang terorganisir untuk wisatawan mandiri. Dari kuesioner ini, kami temukan tantangan seperti kurangnya informasi terstruktur, sulitnya akses tour guide, dan juga over tourism. Maka, kami buat 5 fungsi utama, yaitu ada pencarian destinasi berdasarkan kabupaten, wishlist untuk menyimpan tempat favorit, koneksi tour guide via WhatsApp, navigasi via Google Maps, serta ulasan dan juga ranking pengguna. Kami juga membuat flowchart pengguna yang memetakan alur dari membuka halaman utama, mencari destinasi, hingga menghubungi tour guide. Selain itu, kami juga mengembangkan HTA atau Hierarchical Task Analysis untuk pengguna. HTA ini menguraikan langkah mencari dan juga menyimpan destinasi ke wishlist. Sementara HTA untuk admin, HTA fokus pada pengelolaan ulasan dan pembaruan data destinasi, memastikan interaksi pengguna berjalan mulus. Saya Ahsa Aisna Alwafi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai step 3, yaitu memahami prinsip desain UI. Pada step ini, kami menerapkan prinsip desain UI agar tampilan platform mudah digunakan, menarik dan nyaman, di mana desain kami buat secara seminimalis mungkin supaya para pengguna mudah mencari destinasi, penyimpanan wishlist, dan terhubung dengan tour guide. Setiap aksi seperti klik tombol atau tambahkan ke wishlist akan muncul seperti animasi atau berupa notifikasi agar para pengguna mengetahui aksinya telah berhasil. Selanjutnya yaitu step 4, membangun menu sistem dan skema navigasi. Di tahap ini, kami merancang menu dan navigasi supaya para pengguna tidak kebingungan saat menggunakan platform kami. Kami menggunakan top navigation bar di bagian kanan atas halaman, seperti notifikasi, local tour guide, wishlist buat akun dan masuk untuk para pengguna yang sudah memiliki akun. Kami juga menambahkan garis bawah pada menu aktif agar para pengguna mengetahui bahwa mereka sedang berada di bagian halaman mana. Selain itu, halaman utama berisikan kartu kabupaten dalam layout grid. Di tengah halaman, ada kolom pencarian dan filter yang membantu para pengguna mencari destinasi sesuai destinasi wisata yang diinginkan. Saya Muhammad Habib Ibam akan menjelaskan step ke-6, yaitu memilih perangkat interaksi yang tepat. Pada tahapan ini, perangkat input seperti keyboard dan mouse dipilih karena paling umum digunakan oleh pengguna untuk menavigasi, mencari destinasi, dan mengklik tombol seperti cek detail tempat, atau bahkan menambahkan ke wishlist. Elemen penting seperti kolom pencarian, filter kategori, dan formulir login juga mendukung interaksi yang nyaman. Lalu, untuk perangkat outputnya, monitor desktop atau laptop digunakan agar informasi seperti daftar destinasi, gambar, lokasi, rating, dan harga bisa ditampilkan secara jelas. Selanjutnya, step 7 yaitu memilih screen based control yang tepat. Pada tahap ini, kontrol berbasis layar dipilih agar pengguna bisa berinteraksi secara efisien dan intuitif di platform mau kemana. Yang pertama ada operable control, seperti tombol kunjungi, lihat di Google Maps, dan bagikan. Memungkinkan pengguna langsung melakukan aksi penting seperti membeli tiket atau membagikan destinasi ke media sosial. Yang kedua ada text entry dan read only control. Digunakan untuk pencarian destinasi dan menampilkan detail seperti deskripsi, alamat, dan jam operasional. Yang ketiga ada selection control seperti pemilihan harga, penyediaan tiket, dan checkbox kategori wisata. Memudahkan pengguna menyesuaikan pencarian sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat ada outer control seperti buka tutup dan zoom in zoom out. Membantu pengguna mengakses info tambahan atau membantu dalam memperbesar peta dan gambar. Yang kelima ada custom control berupa kartu destinasi wisata, menyajikan info penting secara ringkas, sementara breadcrumb navigation membantu pengguna kembali ke halaman sebelumnya tanpa bingung. Yang terakhir ada presentation control seperti slider gambar, rating bintang, dan icon informasi yang membuat tampilan lebih visual dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya saya Kadek Gandhi Wijayasustika ingin melanjutkan step 8 dan 9. Nah, pada step 8 kita menuliskan teks dan pesan dengan jelas. Nah, pada step ini judul utama yang kita angkat pada desain web itu adalah jelajahi Bali. Nah, ini menjadi judul utama untuk menyampaikan tujuan utama dari platform. Kemudian ada subjudul, wisata tanpa ribet mau kemana solusinya. Nah, kalimat ini itu menekankan kemudahan pengguna. Selanjutnya ada pesan aksi juga, mau cari tempat apa hari ini. Nah, kalimat ini itu mendorong pengguna untuk melakukan pencarian destinasi wisata. Selanjutnya ada tata letak teks atau tipografi. Informasi destinasi wisata ditampilkan dalam kartu-kartu kabupaten dengan nama kabupaten dan serta fotonya. Detail ini juga meliputi nama tempatnya, alamat, jam operasional, fasilitas, harga, dan lain-lain.
Ini juga kita susun secara demikian dan rapi hingga user mudah untuk menggunakannya. Selanjutnya pada step 9 yaitu memberikan feedback, guidance, dan assistance yang efektif. Bagian feedback, kami implementasikan membuat tombol tambah ke wishlist, memberikan visual feedback seperti perubahan warna atau animasi loading. Juga kami terapkan pop-up notifikasi ketika user berhasil membuat account atau gagal membuat account. Selanjutnya ada guidance. Placeholder text di kolom pencarian, misalnya mau cari tempat apa hari ini. Selanjutnya ada tooltip untuk menjelaskan fungsi icon seperti filter atau tombol lihat di Google Maps. Selanjutnya ada implementasi assistance. Nah, pada implementasi ini kita melakukan penempatan tombol navigasi berupa breadcrumbs, di mana breadcrumbs ini itu berupa navigasi singkat yang menggantikan navigasi utama, membantu pengguna untuk memahami posisi mereka dan mempermudahkan navigasi untuk kembali. Nah, pada dasarnya, step 8 ini fokus pada penulisan teks dan tipografi, dan step 9 ini lebih ke implementasi feedback, guidance, dan assistance untuk membantu pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Saya perwakilan kelompok 10, kami ucapkan terima kasih.